Bismillah. Bismillah. Wala ta'alu wa ta'alim tadhakuru tadhkir nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasul wa amal bihi mabda wa mardati wa khairu hidayah wa syarif wa mardati thali wa khatimah inal mulbi afiyat syafina rasulillah sayyidina Muhammad abdillah sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abai wa ikhwan anbiya al-muslimin wa azwaji wa dhurriyyatih ولبيت أجمعين جميع أولياء علماء وشهداء ومشايخ الدين وأمتكم خاصة وأمة المسلمين أجمعين عامة الله يتغشاهم بالجنة جميع الرحمة والمغفرة واسكنهم الجنة بركات وسرور الدين وكل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. على جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radhana fa'ana bih wa bisail awliya wa salihin fid dharain amin. Terakhir kita sudah menyelesaikan ayat-ayat Jawahir atau kumpulan ayat-ayat Jawahir yang ada di surat Ar-Ra'd. Itu 19 ayat. Dan sekarang kita masuk pada surah Ibrahim alaihissalam. Masuk daripada kumpulan ayat-ayat Jawahir yang menunjukkan kepada ma'rifatullah. Dari surah Ibrahim, di situ ada 7 ayat. Kama qala radhiyallahu anhu wa min surati Ibrahim sab'u ayatin. Dan dari surat Ibrahim itu ada 7 ayat-ayat Jawahir. Yaitu diantaranya Alif Lam Ra. Tilka ayat Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Alif Lam Ra kitabun unzila ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan dia, kitab itu. Litukhrijan nasa. Untuk apa Quran itu diturunkan? Ini anzalna ilaika, ini Quran. Anzalna Al-Quran ilaika ya Muhammad. Kepadamu kami turunkan Al-Quran. Litukhrijan nasa, supaya kau mengeluarkan manusia. Minadh-dhulumati ilan nuri, dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kesesatan, kekafiran, kejahiliahan kepada cahaya Islam dan iman. Bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Jadi dengan sepengetahuan Tuhan mereka, Tuhannya manusia.
Ini Allah semua diturunkan itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ketahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Dan situ Quran mempersilakan untuk mengadakan tes kelayakan bagi Quran itu. Ya. Kepada seluruh, baik itu ujian dalam arti pada internal Quran, ya, dengan menguji daripada pasif, yaitu dengan menganalisa daripada apa yang ada di Quran daripada sastra dan atau berita-berita yang mungkin tidak sampai atau bagaimana, atau tidak terjadi umpama, atau banyak terjadi perselisihan umpama di Quran, berarti itu membuktikan bahwa Quran bukan dari Allah, tapi Quran sendiri yang mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran itu, seandainya itu dari sisi selain Allah, seandainya Quran itu dari selain Allah, maka mereka pasti akan mendapati dalam Quran itu pertentangan yang banyak, kontradiksi yang banyak. Itu Quran sendiri mempersilakan melakukan tes, melakukan ujian terhadap Quran. Kalau memang itu bukan dari Allah, pasti akan kontradiktif, banyak terjadi kontradiksi baik sesama Quran atau satu ayat memukul ayat yang lain, atau kontradiksi dengan apa yang disampaikan Quran dengan kenyataan. Tapi semua itu, ya, dan sejarah sudah membuktikan, bukan tidak ada, banyak bahkan dari zaman sahabat orang yang ingin melemahkan pada Quran itu sendiri sampai sekarang pun, dan tetap mereka tidak mampu mengalahkan daripada i'jaz, kemukjizatan Al-Quran itu. Bahkan Quran sendiri mempersilahkan untuk membuat semacam Quran kalau memang mereka mampu, atau memang itu dituduh itu adalah buatan Muhammad, buatan Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad sendiri dari orang Arab, silakan kata Allah. Alif Lam Ra, itu huruf-huruf Quran itu huruf yang kalian kenal. Alif Lam Ra, itu huruf hijaiyah, huruf Arab. Kalau memang kalian memang mengaku orang Arab, ya silakan buat. Kalau memang menuduh Quran ini buatan Nabi Muhammad SAW, Muhammad juga orang Arab seperti kalian, kalian juga orang Arab, silakan. Toh huruf-huruf Quran ya huruf-huruf yang kalian kenal. Kitabun anzalna, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, huruf-huruf yang kalian kenal, silakan kalian buat. Ini adalah kitab kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, untuk kau keluarkan manusia dengan kitab ini, kau keluarkan daripada kegelapan menuju cahaya dengan izin, dengan pengetahuan dari Allah Tuhan mereka. Kepada apa? Ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz, ya, Tuhan yang maha perkasa, al-hamid, Tuhan yang maha terpuji, yang pantas untuk dipuji, yang hanya dia yang berhak untuk menerima segala pujian. Al-azizil hamid, dengan izin Allah SWT, yang mana Allah mengizinkan, ya, dengan izin Allah, Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah sendiri memerintah beliau untuk menyampaikan Quran ini, supaya dikeluarkan manusia itu dari kegelapan menuju cahaya, kepada jalan Allah yang Maha Aziz. Aziz yakni la yumana wa la yughalab. Aziz itu zat yang tidak bisa siapapun mencegahnya, mencegah kekuasaannya, dan tidak bisa yughalab, tidak bisa seorang pun atau sesuatu pun yang mengalahkan dia. Tidak ada yang dapat mengalahkan dia. Tapi dialah yang mengalahkan segala sesuatu. Bal huwal qahir li kulli ma siwa. Al-Hamid, Azizul Hamid, Hamid Al-Mahmud, yang dipuji. Tuhan yang maha terpuji, yang dipuji dalam seluruh perbuatannya dan seluruh ucapannya, firman-Nya dan seluruh syariatnya. Dipuji seluruh perintah dan larangannya yang benar dalam khabarnya yang dia sampaikan. Siapa itu Al-Azizul Hamid itu? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yaitu Allah, ya, alladzi, zat yang lahu, yang baginya, ma fis samawati, milik dialah,
segala apa-apa yang ada di langit, ma fil ard, dan segala apa-apa yang ada di bumi. Ya. Sebagian membaca Allahul ladzi lahu ma fis samawati dengan istinaf mubtada utawi Allah iku. Tapi di sini baca Allahi, nyatane al-aziz iku apa? Jadi apa atau bayan atau badal. Siapa al-aziz hamid? Allahil ladzi. Allah yang baginya miliknya segala apa yang ada di langit dan di bumi semua milik Allah SWT. Wa wailul lil kafirin min azabin syadid, dan kecelakaanlah bagi orang kafir daripada azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan di ayat yang lain seperti dalam surah Al-A'raf 158, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini Rasulullah ilaikum, bahwasanya saya adalah utusan Allah kepada kalian. Alladzi jami'a, kepada kalian secara keseluruhan. Itu Allah. Siapa Allah? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yaitu zat yang memiliki, menguasai daripada langit dan bumi. Wa wailul lil kafirina, maka kecelakaanlah bagi orang kafir min azabin syadid, ini pada hari kiamat nanti. Kecelakaanlah bagi orang kafir pada hari kiamat nanti daripada azab yang keras. Ini ketika mereka menyalahimu ya Muhammad, ketika mereka tidak taat kepadamu, maka celakalah bagi orang kafir itu daripada azab yang keras nanti pada hari kiamat. Kemudian itu pada ayat surat Ibrahim ayat 1 sampai 2. Kemudian pada surah Ibrahim alaihissalam pada ayat 32 itu firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Ini ayat Jawahir, ayat-ayat merujuk pada ma'rifatullah dalam surah Ibrahim. Setelah ayat 1 sampai 2 langsung menuju pada ayat 32. Di ayat 32 itu firman Allah SWT, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah lah yang, dialah zat yang mencipta, telah mencipta. Siapa? Alladzi, Allah itu, akan as-samawati, akan 7 lapis langit, wal arda, dan bumi. Wa anzala, dan dia telah menurunkan siapa Allah Ta'ala itu, minas sama'i, dari langit, ma'an, air, wa akhraja bi minat thamarat, maka Allah mengeluarkan bihi, dengan air itu, daripada thamarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian, sebagai rizki bagi kalian. Ini Allah di sini menghitung nikmat Allah SWT. Menghitung nikmat Allah SWT. Dialah yang mencipta langit, mencipta bumi. Dia mencipta, menurunkan air hujan. Dari hujan itu Allah tumbuhkan buah-buahan. Dia juga yang menundukkan bahtera, kapal yang mengalir. Dia pula yang menundukkan sungai, dia pula yang menundukkan matahari pula. Dia menghitung nikmat-nikmatnya, dan Allah pantas untuk mengungkit dan menghitung nikmatnya kepada hambanya. Maka Allah hitung nikmat-nikmat itu. Ya, dialah Allah yang dari mulai dia mencipta langit, ya, dan seterusnya di ayat-ayat itu dan juga ayat-ayat setelahnya. Ya. Rizqan lakum, sebagai rizki. Ya. Rizqan lakum bukan. Ya, hal bisa, atau juga tamyiz, atau akhraja bihi minat tamarati rizqan, atau maf'ul langsung ke ini. Maf'ul ke akhraja. Allah lah yang mengeluarkan, siapa Allah bihi, dengan ayat tadi, minat tamarati, daripada tumbuhan, buah-buahan, rizqan, mengeluarkan rizki bagi kalian. Itu berupa samarat,
Rizki itu berupa buah-buahan, itu bayan. Wa sakhkhara lakumul fulka, dialah Allah yang menundukkan untuk kalian, ini untuk makhluk, untuk manusia, al-fulka bahtera, perahu, kapal, litajriya fil bahri, supaya berjalan apa bahtera itu di laut, bi amrihi, dengan perintahnya. Ya. Bahtera ini tidak ada al-fulk untuk wahid, mufrad, dan untuk jamak sama, sehingga kadang di sini kan dimuannaskan, sedangkan di surat Yasin itu dimudzakarkan fil fulkil mashhun, karena itu rujuknya kepada satu perahu, itu perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan ini kan perahu-perahu. Allah mengungkap di sini kan nikmatnya pada kapal-kapal itu semua berlayar karena Allah yang menundukkan laut itu untuk dilayari oleh kapal-kapal, sehingga ini merujuk pada kapal-kapal yang banyak, sehingga di sini dianggap muannas, sehingga litajriya bukan liyajriya. Jadi fuluk itu untuk mufrad sama jamaknya sama. Di sini dimuannaskan karena dianggap jamak, rujuknya kepada. Sedangkan di Yasin itu fil fulkil mashhun itu dimudzakarkan karena dia rujuknya ke satu perahu, itu perahu Nabi Nuh alaihissalam. Litajriyal fulk, litajriya fil bahri, supaya berjalan, berlayar apa al-fulk tadi, bahtera tadi, fil bahri, di lautan, bi amri, dengan perintahnya Allah SWT. Wasakhkhara lakumul anhar, dan Allah yang telah menundukkan, siapa Allah, lakum, untuk kalian, al-anharu, sungai-sungai, sehingga bisa juga untuk pelayaran, bisa juga untuk diambil hasil sungai tadi berupa ikan dan sebagainya. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar, dia pula Allah yang menundukkan untuk kalian matahari dan bulan, matahari di siang hari untuk supaya menghangatkan daripada bumi, fotosintesis untuk tumbuh-tumbuhan, menghasilkan daripada udara, oksigen, menghasilkan buah dan sebagainya. Dan banyak lagi hikmah-hikmah daripada matahari, wal qamar, juga bulan, daibaini, ya, yang mana matahari dan bulan itu ya, terus beredar, mengorbit, beredar dalam orbitnya. Daibain, dua-duanya beredar, ada orbitnya masing-masing. Limustaqarrin laha. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah pula yang menundukkan, dia telah menundukkan bagi kalian malam dan siang, sehingga masing-masing terbagi menurut bagian daripada yang sudah Allah bagi daripada malam dan siangnya. Dan setelah Allah menunjukkan semua itu, maka Allah simpulkan bahwa wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia yang mendatangkan kepada kalian dari setiap apa-apa yang kalian meminta kepadanya, memintanya kepada Allah SWT. Kalian minta segala apa yang kalian minta kepada dia, dialah yang mendatangkannya. Wa in ta'udu ni'matallah, dan kalau kita renungkan apa yang kita minta dan apa yang tidak kita minta, Allah memberi kita itu lebih banyak yang kita tidak minta, kemudian Allah beri. Wa in ta'udu ni'matallah, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Tidak akan dapat menghitung nikmat Allah itu tadi. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya sifat manusia itu, atau manusia itu pada dasarnya zalum, cenderung berbuat zalim, wa kafarun, suka kufur, cenderung berbuat kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya, suka berbuat zalim dan suka berbuat ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, ya, memang tidak mungkin itu dikatakan wa in ta'udu nikmatallah. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka mustahil untuk bisa menghitungnya. Artinya menghitungnya saja tidak mungkin, bagaimana mensyukuri semua itu. Dia saja tidak mengerti keseluruhan nikmat Allah, paling yang bisa dia hitung
Kadang ada yang banyak yang dia tidak tahu daripada nikmat-nikmat Allah SWT. Bagaimana mensyukurinya? Menghitungnya saja tidak mampu. Kemudian maka dikatakan oleh Thalaq bin Habib rahimahullah, sesungguhnya hak Allah itu terlalu berat untuk seorang itu menunaikan hak Allah daripada para hamba tadi. Dan nikmat Allah itu terlalu banyak untuk dihitung oleh para hamba tadi. Akan tetapi kata beliau, asbihu tawabin wa amsu tawabin. Akan tetapi hendaknya kamu masuklah kalian masuk waktu pagi dalam keadaan bertaubat kepada Allah, dan masuklah waktu sore dalam keadaan taubat pada Allah SWT. Ada mau menghitung semua sulit, berat sekali, bagi mensyukurinya. Kesan yang mengarah ke hati itu apa itu? Yang pernah diterangkan, yang mengarah ke hati, yang bukan cuma otak ini, biasanya ada. Ya itu ulul albab itu. Soalnya kan menurut teori Imam Ghazali bahwa yang merendung dan sebagainya itu bukan akal, tapi hati, kalbu, yang tempat perenungan sebagainya. Akal itu cuma penasehat yang baik terhadap kalbu, karena kalbu kita kan tempat kalbu itu ibarat raja. Dia ada penasehat baik, ada penasehat yang buruk. Penasehat baiknya adalah akal, dan buruknya adalah nafsu yang terdiri dari ghadab dan syahwat. Idealnya akal di atas nafsu. Karena akal itu kan disebut aqala, itu artinya mengikat, mengendalikan akal itu. Ketika itu akal di atas nafsu, di atas ghadab dan syahwat, itu ideal. Ya. Maka ya orang bukan hanya menggunakan akalnya, tetapi dia lebih kepada kalbunya. Hanya akan dikatakan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa syahid. Di surah Qaf itu, sesungguhnya di dalam yang demikian itu terdapat zikra, terdapat peringatan-peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang masih memiliki kalbu. Ya. Am lahum qulubun, ya. Dikatakan yafqahuna biha. Apakah mereka masih punya hati yang mereka yafqahun, bisa memahami dengan hati itu. Jadi yafqah itu perbuatan kalbu, bukan pada perbuatan akal. Ya. Karena banyak orang yang ngerti, ya, tapi ya tidak sampai kepada kalbu tadi, sehingga hanya kognitif. Kalau dalam bahasa pendidikan, dia hanya bersifat kognitif, hanya bersifat aklani, hanya bersifat yang ngerti, ini baik, tapi belum betul-betul meresap kepada hatinya. Ya. Itulah yang disebut ulul albab, orang yang punya hati. Ini ulul albab itu seperti di Ali Imran 191, yang dimaksud ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkarun. Yadhkurun wa yatafakkarun, itu ulul albab. Untuk mencapai kecerdasan itu jalannya dua, ya zikir dan fikir. Baru dia akan mencapai kecerdasan spiritual dan emosional, bukan hanya sekedar akal. Zikir dan fikir. Dan mustahil orang itu bisa istiqomah dari zikir dan fikir. Jadi dengan zikir akan muncul unus. Akal dan kalbu itu perkara yang abstrak saja. Abstrak, jelas abstrak. Yang bukan hati yang dijentuh. Bukan, tapi ada hubungan dengan itu. Ada hubungan antara qalbun itu. Makanya katakan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di jasad ini ada gumpalan daging. Segumpal daging, mudghah. Kalau mudghah itu baik, baik semua. Ya. Ini kalau dalam istilah balaghah, majaz mursal alaqatuhu mahalliyah. Majaz mursal kaitannya dengan tempatnya. Yang disebut tempatnya, ya kan, zikrul hal
Ya, zikrul mahal wa urida bihi al-hal. Disebutkan tempat, tapi yang dimaksud adalah yang bertempat atau yang berhubungan dengan itu. Hah? Ya, makanan itu salah satu unsur. Salah satu unsur yang paling penting ya, makanan itu. Ya. Kemudian masalah kalbu tadi apa? Sebenarnya kan pembahasannya mungkin belum saya masukkan di sudah lama di Masjid Serang itu sudah saya pernah bahas tentang ajaibul qalb, keajaiban hati dari Ihya itu. Di jilid 5 itu atau jilid 3. Dari Ihya yang lama itu jilid 3, ajaibul qalb. Ya, yang mana hubungan ya antara kalbu yang jadi kolbun itu kan jantung sebetulnya. Kolbun itu jantung, bukan hati itu. Itu diterjemahkan secara salah tapi kaprah. Salah tapi sudah dianggap benar. Kolbun ya, itu heart dalam bahasa Inggrisnya. Bukan kabid. Kalau kabid itu hati. Kabid, al-kabid itu hati. Kalau qalb, makanya orang Arab tuh kalau bilang sakit jantung tuh waj'ul qalb. Orang Arab tuh kalau bilang sakit jantung itu waj'ul qalb. Qalb itu jantung. Ya. Tapi Rasul merujuk kepada mudghah itu. Ya, kalau hati itu baik, maka baik semuanya. Ya. Maka Rasul kan bilang ala inna fil jasadi mudghah. Sebenarnya dalam jasad kalian itu ada mudghah. Sedangkan mudghah itu secara bahasa kan daging yang yumdhah, daging yang sebesar daripada kunyahan. Atau ibaratnya seperti daging yang dikunyah, mudghah. Ya, ada segumpal daging. Kalau itu baik, baik semuanya. Jasad itu. Ya. Terus apakah yang dimaksud Rasulullah itu kalbu jasmani? Itu berupa jantung ini? Ya jelas tidak. Tapi kalbu ruhani. Kalbu dalam makna ruhani. Kok Rasul merujuk ke mudghah? Itu ada kaitan. Imam Ghazali sendiri mengatakan di Ajaibul Qalb itu ada alaqah. Ada hubungan antara kalbu ruhani ini dengan kalbu jasmani. Ya. Kalau kita memahami bahwa bukti gampangnya bahwa ada hubungan antara kalbu rohani dengan kalbu jasmani, itu detak jantung itu berbeda sesuai dengan kondisi hati kalbu seseorang. Ketika kalbu itu senang betul, itu lihat iramanya itu beda. Ketika orang sedih, beda. Ketika marah, beda lagi. Lebih cepat dia berdetak. Ini menunjukkan bahwa kalbu rohani itu ada hubungan dengan kalbu jasmani. Tapi hubungan itu misterius dan nyata. Sampai teknologi yang seperti sekarang ini belum bisa menyibak hubungan antara itu. Ya zikir secara luas. Ya makanya dikatakan ya qurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab adalah orang yang zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Zikir dalam makna ingat. Dan sholat, zikir yang paling utama. Wa aqimis sholat adalah zikir dengan sholat untuk mengingatku. Sholat adalah zikir yang paling utama. Sholat zikir yang paling utama. Ya. Yang paling utama daripada ini. Adapun zikir ya maknanya zikir dengan kalbu atau lesan dan hati. Bukan hanya lesan saja. Kalau zikir lesan sedikit manfaatnya dan tidak akan membekas. Dan itu harus istiqomah. Seperti digambarkan Imam Ghazali dalam kitab Tartibul Aurat, Ihya-nya itu, bahwa kata beliau mengibaratkan seperti batu. Ya, kalau disiram air satu ember sekaligus, tidak ada bekas. Tapi kalau ditetesi air terus, istiqomah terus, dia akan membekas. Sama dengan zikir dan fikir tadi. Jadi
untuk menjadi ulul albab itu yaitu zikir dan fikir tadi. Zikir dan fikir. Zikir yang terus. Nah, untuk istiqomah dengan zikir fikir kata beliau. Zikir itu menimbulkan unus. Zikir itu menimbulkan keakraban dengan Allah SWT. Unus dan mahabbah. Sedangkan fikir itu menimbulkan ma'rifah. Dan orang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan mahabbah dan ma'rifah, dia akan berjumpa dengan Allah SWT. Dalam makna yang khusus, semua melihat Allah yang mukmin ya. Tapi dalam makna yang lebih khusus lagi adalah perjumpaan itu tadi. Seorang kebahagiaan, keselamatan yang sejati, kebahagiaan sejati adalah berjumpa dengan Allah SWT. Itu disebut di kitab Tartibul Adhkar, Tartibul Aurat wal Adhkar, Ihya. Dan orang tidak mungkin berjumpa dengan Allah kecuali dia meninggal dalam keadaan muhib dan arif, mengenal Allah dan mencintai Allah. Dan orang tidak mungkin mencintai Allah kecuali dengan mudawamatul zikir. Dan orang tidak mungkin ma'rifatullah kecuali dengan mudawamatul fikir. Orang tidak mungkin mencapai cinta kepada Allah kecuali dengan istiqomah zikir. Dan orang tidak mungkin mencapai ma'rifatullah kecuali dengan istiqomah dalam fikir, tafakkur. Dan orang, kata Imam Ghazali, tidak mungkin bisa istiqomah zikir dan fikir kecuali dengan meninggalkan cinta kepada dunia. Dan yang membantu itu, yang membantu zikir dan fikir istiqomah selain cinta kepada dunia adalah mentertibkan wiridnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kemarin secara singkat saya singgung waktu ada kuliah subuh di sana, di salah satu masjid sana, tentang manajemen waktu di YouTube, tapi belum selesai, baru sampai Isyraq. Itu saya kutip dari Ihya juga sebetulnya, ini Imam Ghazali. Semua di Ihya itu, pengetahuan di Ihya itu semua. Kemudian ya, dan zikir dan fikir yang benar itu indikatornya Allah sebut dalam surat itu tadi, surat Ali Imran 191. Allah sebut indikatornya. Bagaimana zikir dan fikirnya itu sesuai dengan tujuan. Indikatornya adalah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka orang ulul albab itu, ulul albab itu yang tadi yang berpikir dengan batin, dengan mata batin. Dari kata lub, albab itu jamak dari lubun, lubun itu inti, lub. Kalau pada buah, lub itu daging buahnya. Pada kelapa itu daging buahnya, itu intinya, lub. Maka ulul albab itu adalah orang yang memiliki albab, memiliki lub. Ini orang yang melihat segala sesuatu itu dari hakikat, dari intinya. Itu ulul albab. Orang yang bisa mencapai ulul albab tadi, itu yang disebut dzalika inna fi dzalika dzikra liman kana qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam semua Quran itu terdapat peringatan bagi orang yang punya hati, yang kana qalbun aw alqas sam'a, atau dia masih memasang pendengarannya, bukan pendengaran zahir tapi pendengaran batin juga. Aw alqas sam'a wa huwa syahid, sedangkan dia beriman dengan apa yang sudah Allah sampaikan. Itu yang bisa mengambil peringatan. Punya hati, bukan tentu dari hati itu ke pendengaran, penglihatan, dan syahid penglihatan. Ya. Al-Qasama itu mewakili pendengaran, tapi bukan hanya pendengaran zahir, pendengaran batin. Syahid itu menyaksikan, mewakili bukan penglihatan zahir, tapi penglihatan batin. Kalbu, pendengaran, penglihatan. Ini yang tiga ini, itu yang disebut ulul albab tadi. Dan orang tidak bisa mencapai itu kecuali itu di Ali Imran 190, 191, yaitu zikir dan fikir. Dan indikator orang mencapai zikir dan fikir itu bisa sempurna, atau orang sudah mencapai tujuan zikir dan fikir itu, indikatornya disebutkan di ayat di kalimat setelah itu. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau dia sudah bisa sampai situ, ini kalau zikir fikirnya benar, pasti dia akan mencapai rabbana ma khalaqta hadza. Itu kesimpulannya, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah kau cipta hadza semua ini batilan, sia-sia. Kalau sudah bisa mengucapkan itu, bukan ngocak toh ya benar. Mengucap saja bukan. Tidak hanya
Itu semua kejadian, ada musibah, kejadian menimpa dia mengatakan Rabbana akhiran. Dia tidak keburu marah, tidak keburu, dia yakin ada hikmah di situ. Orang yang sudah sampai itu berarti zikir-zikirnya benar. Kok zikir terus rajin tidak sampai itu konslet berarti. Zikir-zikirnya konslet. Harus disolder itu. Ada yang konslet. Bukan hanya itu. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Subhanaka. Itu ucapannya orang yang sudah zikir-zikirnya benar itu ucapannya begitu. Subhanaka. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Dia terus bertasbih memuji Allah dalam segala apa. Subhanaka. Faqina adzabannar. Meskipun demikian, dia masih meminta apa? Jauhkan kami dari api neraka. Dia tidak ujub dengan apa yang dia capai itu, dia masih takut kepada neraka, minta apa? Tidak ujub dengan apa yang dia. Itu indikator. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Hanya dianjurkan untuk membaca surat Ali Imran itu bangun tidur. Bangun tidur, Rasulullah itu kalau bangun tidur sebelum beliau ke kamar kecil, beliau membaca ayat itu. Kalau tidak dalam keadaan junub, membaca ayat itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Sampai ayat 200, sampai akhir surat Ali Imran, 10 ayat. Ayat 190, 11 sampai 200, ayat 200. Ketika turun ayat itu Rasulullah nangis. Turun ayat itu Inna fi khalqis samawati, turun itu sampai 10-11 ayat. Ya, beliau pagi harinya itu turun tengah malam ayat itu. Kemudian di pagi hari ketika Bilal radhiyallahu anhu mengetuk Rasul, biasanya Bilal itu setelah adzan, Bilal bilang di pintunya Rasul, as-shalah ya Rasulullah, salat. Baru Rasul keluar baru qomat. Ketika Bilal ingin memberitahu Rasul SAW, didapati Rasulullah menangis. Sedangkan Siti Aisyah di riwayat yang lain, riwayat yang sama tapi dari sisi yang lain, Siti Aisyah menceritakan Rasulullah itu tadi. Ya. Beliau ruku menangis, sujud menangis. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hanya dibilang ya kenapa Anda tampak kok setelah habis menangis, bilang ya Bilal sungguh telah turun pada malam ini ayat. Atau ayat kemudian beliau membacakan ayat itu Nabi Qur'an kesemuanya. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celaka orang yang membacanya tapi tidak mentadaburinya. Nah itu makanya saya bukan tak setuju dengan ulama yang ummi itu tidak bisa baca tapi kan dia Nabi paham terhadap semua wahyu. Nah, ya itu justru mukjizatnya. Mukjizat Rasulullah itu dalam keummian itu kan, makanya Imam Busiri mengatakan kafaka bil ilmi fil ummi mukjizatan. Seandainya Rasul bisa baca pasti akan dituduh Muhammad belajar. Justru dan ummi itu, makanya kan saya ketika menjelaskan ummi itu pasti saya mengarahkan penjelasan itu jangan kita menggambarkan kebuta hurufan itu seperti orang buta huruf sekarang. Keliru. Kalau gitu itu bisa jadi penghinaan, bukan itu maknanya ummi. Orang Arab itu kaum yang ummi. Beliau sendiri mengatakan nahnu qaumun ummiyuna la nahsub. Kami adalah kaum yang ummi, kita tidak belajar hisab. Kita kaum yang ummi. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu kadang 30, kadang 29. Itu beliau sendiri yang bilang. Orang Arab itu kaum yang ummi. Ya. Dan Dr. Subhi Soleh, salah satu ahli juga ulama Islam di Azhar itu, dia menyusun banyak kitab. Di kitabnya tentang kitab Ulumul Hadis itu Subhi Soleh itu mengatakan dia dari satu referensi yang dia katakan bahwa paling tua tulisan Arab itu yang ditemukan itu merujuk kepada tahun 300 Masehi. Rasulullah itu lahir 570 Masehi. Di paling tuanya tulisan itu merujuk kepada tahun 300 Masehi. Itu katanya beliau begitu. Hanya kalau dalam bahasa kita ini prasasti atau apa yang bertuliskan bahasa Arab itu paling tua itu merujuk kepada itu, tahun itu. Artinya belum terlalu lama orang-orang mereka itu mengenal tulisan. Makanya kan Rasulullah menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar tulisan pada ahli kitab. Maka muncullah tulisan Kufi itu.
Tulisan kufi itu pengambilan daripada tulisan Ibrani, bahasa Arab. Secara tulisan loh ya. Secara tulisan itu mengadopsi dari Ibrani. Tulisan Ibrani. Makanya abjadnya sama, alef, mereka bilang alef. Alif. Mereka bilang bet, kita bilang ba. Mereka bilang dalet, kita bilang dal. Mereka bilang ya, yot, kita bilang ya. Yod. Dia bilang he, ha. Umi yang pas itu gimana? Ya umi. Kalau saya sering menerjemahkan di terjemah saya tak cakap, tak pandai baca dan tulis. Tapi itu suka kasih footnote. Jadi orang Arab itu justru keumian itu. Mereka kalau ada orang nulis, itu mereka caci. Berarti kamu tuh lemah ingatanmu sehingga kamu perlu menulis. Gitu. Jadi jangan digambarkan orang buta huruf sekarang yang tidak ngerti apa-apa. Bukan konteksnya, konteks umi itu bukan itu. Gitu. Bukan itu konteks umi itu. Umi itu Rasul, makanya kan sampai dipuji. Kafaka bil ilmi, cukup bagimu ya Rasul. Bil ilmi, dengan pengetahuanmu. Fil ummi, dalam keumianmu. Mukjizatan, sebagai mukjizat. Cukup apa nih mukjizatnya? Sebagai tamyiznya, sebagai mukjizat. Cukup itu sebagai mukjizatmu. Itu kepandaianmu dalam keumianmu. Makanya kan orang Arab tidak pernah nuduh Rasulullah belajar. Ahli kitab, seahli-ahli kitabnya zaman itu tidak pernah kan nuduh Rasulullah. Ya ada satu dua. Dituduh Rasul belajar kepada Jabir. Jabir salah satu budak Nasrani kalau ya. Nanti dirujuk di tafsir tentang surat An-Nahl itu. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Itu asbabun nuzulnya salah satunya. Sebagian Alkitab menuduh beliau belajar kepada orang Nasrani. Tapi yang dituduh Rasul belajar di antaranya Jabir itu orang Ajam, bukan orang Arab. Makanya langsung turun teguran dari Allah. Lisanul ladzi yulhiduna ilaih. Bahasa yang mereka itu menyimpangkan, menuduh Muhammad itu kepadanya. Ajamiyun, bahasanya adalah bahasa Ajam. Wa hadzal lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan ini adalah bahasa Arab yang hitam. Bahwa kalian mikir, kalau memang itu ngadopsi dari sana, kok bisa muncul bahasa Arab yang sedemikian indah? Wong orang Arab lain pun tidak bisa memproduksi seperti itu. Apalagi kalian tuduh itu sumbernya adalah seorang yang Ajam. Itu. Dan Allah sendiri yang bilang kan di dalam surat Al-Ankabut. Apa? La ilaha illallah. Takhutuhu biyaminika idza lartabal mubtilun. Takhutuhu biyaminika. Allah bilang dalam surat Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin." Engkau tidak pernah ya Muhammad sebelum ini membaca satupun kitab. Jelas. Sangat jelas bahasanya surah Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Dan engkau tidak pernah tatlu membaca min qabli sebelum ini, sebelum kau menerima Quran sebelum ya. Dan apa? Bukti secara logik yang paling simple. Mereka kan ngerti Rasulullah. Sejak kecil mereka paham Rasul hidup di tengah-tengah mereka kan. Dan mereka kan paham bahasa Rasul bagaimana sejak kecil. Mereka bercakap dengan Rasul bagaimana gaya bahasa Rasul. Terus gimana gaya bahasa Quran setelah Rasul menerima Quran. Mereka kan harusnya kalau mereka jernih. Bisa membedakan mana Muhammad ngomong. Mana Muhammad nyampaikan itu. Mereka tahu. Mereka bukan tidak tahu. Abu Jahal bukan tidak tahu. Gengsi. Kita tetua-tetua Quraisy bagaimana kita ngikut Muhammad yang baru kemarin sore. Atau ini semua diambil Bani Hashim. Masa kenabian juga dari Bani Hashim. Katanya Abu Jahal. Itu mereka bukan tidak tahu. Mereka tahu. Dan mereka masa tidak bisa mikir Nabi Muhammad SAW ngomong tuh gimana waktu kecilnya sampai belum jadi Nabi. Terus ngomong dengan Quran ketika sudah turun Quran bagaimana gaya bahasanya. Kan itu jelas beda. Dan paling gampangnya, antum buka hadis sesuainya hadis yaitu Bukhari. Lihat gaya bahasa Rasul bagaimana, gaya bahasa Quran bagaimana, beda. Itu bukan dari beliau. Makun tatatu min qabli min kitabin. Engkau enggak pernah sebelumnya membaca satu kitab pun. Wala takhutuhu bi yaminik. Dan engkau enggak pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun. Kalau demikian seandainya kau mendahnio ya Muhammad,
Mendanio kalau kamu belajar baca tulis, belajar kitab, kamu bisa nulis. Mendanio bagaimana lagi tujuan mereka kepadamu? Wong mereka ngerti kamu itu ummi saja mereka tuduh begitu, apalagi Rasul bisa baca bisa tulis. Panjang kalau saya kaitkan itu dengan hadis Bukhari, 3 riwayat di Bukhari untuk masalah ummi ini. Yaitu ketika menceritakan cerita yang sama tapi jalur periwayatan berbeda. Yaitu di perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah ketika lanjutan ayatnya tadi juga menarik. Lanjutan ayatnya tadi Al-Ankabut 48 di 49 itu Allah mengatakan bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Tetapi Quran itu adalah ayat yang nyata yang berada di dada orang-orang yang diberi ilmu. Mudah-mudahan kita masuk diberi ilmu. Bukan hanya menuntut ilmu tapi diberi. Bahasa Quran itu utul ilm, bukan tolibul ilm. Utul ilm. Di Quran itu coba cari. Utul ilm. Tidak semua orang yang tidak semua orang yang menuntut ilmu diberi ilmu. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf menafsirkan ayat ini. Itulah nur yang Allah berikan pada para aulia. Pada isyarat mereka dari Quran yang Allah kasih. Yang juga disinggung Imam Haddad dalam diwanya. Tanazzuluhu bakin, turunnya Quran itu tetap. Turun bukan Qurannya, turun maknanya itu tetap kepada hatinya para solihin daripada makna-makna Quran itu. Belum lagi itu kemudian kalau kita kaitkan dengan Sahih Bukhari di masalah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu ada 3 riwayat, ya. Ada 3 riwayat tentang apa? Tentang masalah ummi itu. Yang disitulah kemudian timbul perdebatan. Apakah memang Rasulullah SAW sama sekali meninggal dunia dalam keadaan ummi tetap? Ataukah beliau sendiri pernah belajar setelah itu tulis menulis? Itu terjadi perdebatan. Karena teks daripada hadis tentang Hudaybiyah itu mengandung beberapa teks itu. Saya sudah pernah buat tulisan tentang itu sebenarnya. Ya. Ini dari Fathul Bari, Syarah Bukhari itu. Di salah satu di Fathul Bari itu salah satu tentang Hudaybiyah. Ya. Ceritanya sama tentang Hudaybiyah, cuma jalur periwayatannya sama-sama di Bukhari, cuma jalur periwayatannya berbeda. Di situ ada teks yang berbeda tentang masalah intinya Rasulullah itu kan pertama ditulis ada maka qadahu Muhammad bin Rasul bin Abdullah Rasulullah. Terus diprotes sama musyrikin kan. Lau kunta Rasulullah, seandainya engkau itu Rasulullah, maqatalnaka, kami tidak akan perang sama kamu ya Muhammad. Seandainya utusan Allah, ngapain kami perang? Seandainya kami iman sama keutusan Allah, buat apa kami? Ya sudah kata Rasul, hapus itu Rasulullah bin Muhammad bin Abdullah. Nah, di situ ada bahasa yang berbeda. Di satu jalur Sayyidina Ali kemudian karena julu tulisnya Sayyidina Ali ketika itu menghapus. Sayyidina Ali tidak menghapus. Umhu Rasulullah, la. Tulis Rasulullah. Hapus Rasulullah. Kata Rasul, mau ceritakan ini hapus tulisan Rasulullah. La amhuka abadan, saya tidak akan menghapusmu ya Rasulullah selamanya. Tidak mau Sayyidina Ali menghapus tulisan Rasulullah. Ya sudah, hari ini makan, tunjukkan saya mana tempatnya tulisan Rasulullah itu. Maka beliau menghapus sendiri tulisan Rasulullah SAW. Di riwayat yang lain, beliau langsung menghapus itu. Beliau sendiri menghapus. Nah, di sini kemudian multi tafsir, timbul penafsiran.
panjang lebar di Fathul Bari tentang perdebatan itu. Ya. Qala Ibnu Iyad, "Ihtaja bi hadzal fatun salan nas kata badalika bi ala dhahir lafaz." Ini. Kata Qadi Iyad, ya, telah berhujjah sebagian ulama dengan lafaz ini, dengan lafaz arini makanaha, tunjukkan saya tempatnya, fa'arahu makanaha, maka saya pun memperlihatkan tempatnya itu, tempat tulisan Rasulullah tadi kepada beliau, famahaha, lalu Rasul menghapusnya, wa kataba ibna Abdillah, asalnya min Muhammad Rasulullah dicoret diganti Muhammad ibni Abdillah. Fakataba mongko nulis sapa Kanjeng Nabi SAW. Dari sinilah kata Qadhi Iyad muncul penafsiran bahwa Rasulullah menulisnya sendiri. Sehingga ada yang mengatakan ketika sudah di Madinah Rasulullah itu juga belajar tulis menulis. Salah satu dalilnya juga Rasul menyuruh tawanan perang Badar yang bisa tulis menulis untuk mengajarkan setiap satu orang boleh merdeka dengan syarat dia mengajarkan kepada 10 orang Madinah tulis menulis. Satu orang tawanan ngajari 10 orang. Di antara syaratnya. Ada yang ditebus, ada salah satu beberapa tawanan itu syaratnya begitu. Karena mereka pandai baca, pandai tulis, disuruh ngajari. Dan pengajaran itu terjadi di sekitar Masjid Nabawi. Bukan di dalam, tapi di Masjid Nabawi. Dari situ ada yang mengatakan Rasulullah pernah belajar sehingga beliau itu bisa baca tulis sebelum meninggal. Ada yang mengatakan begitu. Salah satu dalilnya itu perkataan Fakataba ibnu Abdillah. Tapi di tambahan lain, di riwayat jalur lain tidak ada tulisan Fakataba. Rasul cuma menghapus tulisan Rasulullah itu tadi. Di situ kemudian timbul perbedaan. Ada yang mengatakan apa? Mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa itu Rasulullah itu tetap ummi sampai wafat sebagai mukjizat beliau, dan ada yang mengatakan beliau bisa baca tulis setelah itu. Itu tapi di akhir, bukan baca tulis bukan asli beliau bisa baca tulis. Sekali lagi konteks ummi jangan digambarkan orang buta huruf kayak sekarang nggak ngerti popo. Buta huruf di zaman Arab itu karena mereka kuatnya ingatannya sehingga mereka tidak nulis. Justru yang nulis itu diketahui karena dianggap kamu perlu nulis karena ingatanmu lemah. Bang. Jadi konteks umminya itu yang harus dibetulkan. Jadi tak bisa baca tulis tapi punya ingatan yang Ya justru itu. Maksudnya ummi itu. Bukan pelongo-pelongo. Orang kayak orang sekarang jangan digambar. Kalau itu penghinaan bagi Rasul, tidak mungkin. iskal gitu Ustaz. Tak bisa baca bisa tulis kayak Ya enggak lah. lanak itu pola akra gitu. Iya. Makanya kan di tafsir Baghawi itu ada 3 penafsiran tentang ummi itu. Ya. Bahwa ummi itu kata Ibnu Abbas mansubun ilal kata ummun. Ummi. Seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka disebut ummi. Dari kata nisbatnya kepada Ada lagi yang menafsirkan ummi itu dari kata umat. Nisbat kepada umat. Nabi ummi berarti nabi yang peduli kepada umatnya. Itu tafsir Baghawi, silakan dirujuk di Baghawi juga di Qurtubi. Ya. Ada lagi yang menafsirkan ummi, Nabi ummi merujuk ke Ummul Qura yaitu Makkah. Nabi kang bangsa Makkah. Utawa nabi kang bangsa umat. Ummi dari ya nisbatnya itu nisbat ke umat. Ini nabi yang sangat harisun alaikum. Ummi itu merujuk ke situ. Yang ummi merujuk ke Ummul Qura. Ummi merujuk ke ibu, itu seperti bayi kang bangsa ibu. Ini yang bayi yang dikeluarkan dari ibunya tidak pandai baca dan tulis. Dalam penafsiran konteks yang pertama ini pun harus dipahami dengan konteks yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan dipahami dengan huruf. Saya enggak setuju kalau menerjemahkan ummi itu buta huruf, terlalu vulgar bahasanya. Kalau saya biasanya menerjemahkan tak pandai baca dan tak pandai tulis. Tak cakap baca dan tulis. Tapi di situ saya kasih footnote biasanya. Saya kasih catatan ta'liq, saya kasih catatan kaki supaya orang tidak salah paham dari kata ummi itu. Karena kalau langsung ditulis dalam kurung toh, ummi itu buta huruf, pikiran orang kemana-mana, dianggapnya kayak orang nggak iso moco gitu. Sekarang ya.
bodoh. Itu konteks ummi. Wallahu a'lam. Wa syakara syamsakum daiman syakarakum laila wan nahar. Ustaz tunai kelah ya. Hah? Nanggung ini surat Ibrahim. Ya. Wa atakum min kulli ma sa'altum Allah. Itu sudah. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi. Ya. Pada hari di mana Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ya. Pada hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain. Wassamawatu. Demikian pula langit. Wassamawatu kadzalik. Ya. Demikian langit itu pula begitu juga diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka menampakkan dirinya di hadapan Sang yang Maha Tunggal dan Maha Qahhar, Maha berkuasa. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Jadi janji Allah itu terjadi. Ya. Tarul mujrimina yauma muqarrarina fil aswad. Itu ayat daripada 48 sampai 52. Kamu melihat orang-orang mujrimin, pendosa itu muqarrarina fil aswad, bersama-sama diikat dengan belenggu. Muqarranin, bersamaan diikat dengan belenggu. Disatukan dalam belenggu yang mengikat mereka. Sarabiluhum min qatiran. Baju mereka daripada tir yang panas. Cairan aspal yang panas. Min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar, dan menutupi akan wajah mereka api neraka. Ya billah min dzalik. Kenapa Allah tampakkan liyajziyallahu kulla nafsin bima kasabat? Itu semua supaya membalas siapa Allah, setiap jiwa dengan atas apa-apa sesuatu yang kasabat, yang telah mereka jiwa itu lakukan, yang telah dilakukan oleh nafsu tadi. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Hadza balaghul linnas. Dan inilah Quran. Quran ini adalah balaghul linnas. Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Balag dari kata balagha artinya sudah mentok. Balagha yablughu ay balagha nihayatu. Hadzal Quran merupakan penjelasan yang sudah sangat tinggi, sangat jelas bagi manusia. Hadza balaghul linnas. Ya. Ini Quran adalah balaghul linnas waliyunzaru bihi, dan supaya mereka diberi peringatan, ancaman. Mereka itu orang-orang tadi bihi dengan Quran. Waliya'lamu, dan supaya mereka mengetahui annama huwa ilahu wahid. Supaya mereka meyakini, mengetahui hanya saja Dialah Allah, Tuhan yang esa. Waliyadzakkara ulul albab, dan supaya bisa mengambil tazkirah, supaya bisa mengambil pelajaran. Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Lagi-lagi Allah menyebut ulul albab. Silakan buka semua ayat Quran. Yang bisa tazakkur dengan Quran itu cuma ulul albab, orang yang masih punya hati. Ya, mudah-mudahan itu termasuk, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, kalau Innal Qur'ana dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, inna hadzal Qur'an yanzilu ma'al huzni. Quran ini turun bersama dengan kesedihan. Fabku, maka bacalah, menangislah ketika membacanya. Fa ilam tabku fatabakau. Kalau kau tidak bisa menangis, maka usahakanlah menangis. Imam Haddad di dalam Nashoi Diniyahnya menjelaskan bahwa kalau kamu tidak bisa menangis, kata Imam Haddad, kau ingat ahwalul akhirah, kejadian-kejadian dahsyat yang bakal kau jumpai. Dan semua kita bakal menjumpai sakaratul maut. Bagaimana keadaan kita saat itu, kemudian kubur, alam kubur, pertanyaan kubur, mungkar nakir, azab kubur dan nikmat kubur. Belum lagi kebangkitan, belum mahsyar, timbangan, kitab. Maka renungkanlah tentang itu. Pasti kalau kau masih punya iman, kata Imam Haddad, pasti kau akan menangis. Jika tidak bisa pun menangis dengan itu, maka u'dud nafsaka minal bahaim as-saimah. Maka hitunglah dirimu termasuk jajaran hewan ternak.
Ya itu saya cuma nukil deh. Nasruddin Imam Haddad. Masih gitu masih belum nangis. Nauzubillah. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi sudah terlalu keras. Waliyadzubillah min dzalik. Kurang berapa? Kurang berapa menit? Ada yang ngomong sholatnya pada waktunya segera mungkin, ada yang menafsirkan menerjemahkan selama masih waktunya zuhur, tidak masuk asar. Itu tepatnya gimana? Ya lebih tepatnya merujuk kepada ahli tafsir. Tidak ada sama sekali penafsiran itu yang kita tahu. Wailul lil musallin itu adalah orang yang yuakhiruna shalah hatta yadhiqul waqt atau yukhriju ba'dhaha. Orang yang mengakhirkan sholat sampai waktu itu sempit untuk umpama zuhur kan 4 rakaat dengan sholat yang sedang, bukan sholat yang terlalu pendek, bukan sholat yang terlalu panjang. Dengan ukuran sholat yang sedang, waktu yang tersisa itu sempit, tidak cukup. Umpama jadi sebagiannya pasti bakal keluar dari waktu masuk asar, entah 1 rakaat, entah 2 rakaat bakal keluar. Itu yang dimaksud. Bukan orang kemudian ada keperluan karena ada takhir sholat. Ya. Rasul SAW di Bukhari. Rasul sendiri SAW waktu zuhur itu beliau sedang mengislah kaum. Beliau terlambat sholat zuhur. Satu yang lain di perang Khandaq, bukan satu peperangan, perang Hunain atau perang itu beliau terlambat sampai ngejar 1 rakaat. Abdurrahman bin Auf yang jadi imam karena menunggu Rasulullah lama. Rasulullah SAW sedang qada hajat sehingga terlambat beliau 1 rakaat. Dan beliau memang memuji sahabat karena mereka sholat tepat waktu. Walaupun beliau tidak sempat jadi imam, bahkan beliau ikut menjadi makmum, bahkan terlambat 1 rakaat waktu itu. Rasulullah. Ya, jadi intinya wailul musallin alladzina an sholatihim sahun itu kan sudah. Tafsiran yang paling utama yang ada di ayat itu sendiri. Siapa yang disebut celaka bagi orang yang sholat? Kecelakaan bagi orang yang sholat. Wail sendiri itu ada maknanya kecelakaan. Ada wail sendiri maknanya jurang di jahanam. Yang seandainya dilewatkan gunung itu di atas jurang itu pasti akan meleleh. Gunung yang terbesar pun di muka bumi akan meleleh karena saking panasnya jurang wail itu. Lil musallin bagi orang yang sholat. Siapa yang dimaksud? Ya sudah ditafsirkan di ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang yang sholat tapi sahun, lalai dari sholatnya. Ya, pikirannya kemana, dia kemana. Sholatnya kemana, pikirannya kemana. Itu sahun. Dan memang ada penafsiran mengakhirkan sholat, tapi maksudnya mengakhirkan sholat ini sampai sempit daripada waktunya. Dan itu sudah dijabarkan panjang lebar oleh fuqaha. Ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, waktu ikhtiar. Jadi selama sholat itu masih longgar waktunya, ya leluasa orang itu untuk sholat. Jam 12 zuhur, dia mau sholat jam 12, itu leluasa bagi dia. Cuma afdalnya adalah sholat di awal waktunya. Itu memang Allah kita tidak mengingkari. Tapi ada orang yang terlalu berlebihan dalam memahami itu. Sehingga seolah-olah tidak boleh pada waktunya. Sampai berlebihan, sampai kadang dia baru mancing. Tidak mau. Padahal kan jadwal sholat ini kan ditambah 1 atau 2 menit untuk ihtiyati, untuk kehati-hatian. Dan itu kan hasil hitungan. Dan mereka sih masih mengakui ya, perlu kehati-hatian 2 menit. Ini enggak, saya perhatikan 2 menit ini belum ada, sudah langsung azan. Ya agama itu jangan hulu, jangan berlebihan dalam. Sehingga mereka juga mencaci maki orang-orang yang itu berarti kan ujub, soal mereka awal sholat berarti sudah. Katakan memang afdolnya sholat memang di awal waktunya. Cuma kan fuqaha sudah membahas dalam kitab fikih. Makanya hadis itu tidak bisa langsung diambil comot begitu saja. Lihat apa penafsiran ulama. Kita pun menafsirkan itu merujuk kepada kitab syarah-syarah hadis. Bukan kemudian kita nafsirkan sendiri. Lihat ulama bagaimana penafsirannya fuqaha. Fuqaha menafsirkan tentang waktu sholat itu ada waktu jawaz, ada waktu. Artinya bahkan di Bukhari itu sendiri, Mustasyidin
Itu ada beberapa uzur yang membolehkan orang itu untuk menunda sholat daripada waktunya, bukan karena kesengajaan dan bukan karena sengaja. Selama bukan karena kesengajaan, dia ketiduran, lupa, itu uzur, tidak masuk ke dalam ini. Atau ada uzur yang syar'i, bahkan di Bukhari, hadisnya mu'allaq di Bukhari itu, Sayyidina Abdullah bin Umar itu makan. Abdullah bin Umar ini rujukan fatwa setelah Rasulullah wafat, itu salah satu abadilah. Abdullah jadi rujukan fatwa itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu dia makan, imam sudah baca surat sholat, dia makan. Ya, karena kondisi lapar. Apa kita berani mengatakan Abdullah itu tidak menganukan sholat di awal waktu? Ya jangan begitulah. Enggak, bukan kita sholat waktu afdal, jelas kita ngakui. Iya betul. Tapi pemahaman yang hulu dalam agama, kemudian menganggap orang lain seolah-olah yang luar itu seolah-olah haram. Kata telat 15 menit seolah-olah tidak boleh, telat 10 menit tidak boleh. Sampai orang ada majlis doa. Dalam kita punya kebiasaan daripada kita punya salaf itu, selama dia majlis khair itu dia teruskan, lihat di rohah, jadi teruskan di burda teruskan. Ini kan enggak, mereka mengecam orang yang semacam itu ya adalah orang kurang kerjaan itu kan itu. Selalu saya sebut orang-orang kurang kerjaan. Ya. Gitu udah mau ngaji yang betul maksudnya. Jika sama kata orang Hadramut ala goro menurut pendapatnya sendiri. Ya. Itu seolah-olah mereka itu seolah-olah memandang perbuatan itu haram, seperti haramnya. Ajib. Dari mana pemahaman semacam itu? Sahabat yang paling paham daripada apa? Ya. Sayyidina Abdullah Umar tadi yang saya nukil di Bukhari. Beliau makan. Itu termasuk fikih, pemahaman yang betul daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya kan? Supaya dia sholat, masuk sholat keadaan tidak terlalu lapar. Rasulullah mengislah di Bukhari, mengislah orang yang sedang berseteru sampai telat. Sayyidina Abu Bakar ditawari, ya Abu Bakar maukah kau menjadi imam, kata Bilal. Ya, karena Rasulullah lama ditunggu. Maukah kau jadi imam? Ya kalau kalian mau silakan. Maka dikomati sama Bilal, Abu Bakar maju di Bukhari. Rasul baru datang, masih rakaat pertama, beliau menerobos shaf sampai ke depan. Abu Bakar mau mundur, sama Rasul suruh kasih isyarat jangan mundur. Tapi tetap Abu Bakar mundur, hanya Rasul yang masuk ke sholat itu memimpin sholat. Maka di situ kan mengislah antara apa? Antara orang yang berseteru itu termasuk uzur. Nah, masa Rasul biarkan orang itu berantem terus mau sholat karena alasan sholat di awal waktu? Kan tidak begitu. Justru Rasul ada beberapa uzur ya, yang memang itu bisa jadi diizinkan untuk menunda daripada awal waktu itu, daripada uzur. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah.